Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara kuliah umum eh, yang bertema kajian antropologi dalam pengelolaan hutan. Salawat beriringkan salam, mari kita sanjung-sanjikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Penghormatan kami terutama kepada Bapak Dekan atau yang mewakili Bapak, dan penghormatan kami kepada Ketua Jurusan Antropologi dan Sosiologi Bapak Dr. Abdullah Ahyar Nasution, SOS MSI. Penghormatan kami kepada Ketua Program Studi Antropologi Bapak Ade Ihsan Kamil, SPDI MA. Penghormatan kami kepada narasumber pada kegiatan kuliah umum pada hari ini, Bapak Mangarah Silalahi, SOS MSc MT, dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami banggakan. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, eh, mari kita sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Bapak Abdullah Ahyar Nasution selaku Ketua Jurusan Antropologi dan Sosiologi. Kepada Bapak, saya persilakan. Ya, terima kasih pada Bang Faijul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih memberi kita kesehatan dan keselamatan untuk kemudian bergabung pada Zoom meeting pada kesempatan kali ini dalam rangka kuliah umum antropologi dengan narasumber Abang Dah, atau ya mungkin sudah akrab di sebagian aktivis lingkungan, Bang Mangarah Silalahi, ya, dari Hutan Harapan. Ya. Kemudian yang pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Dekan yang sudah bersedia hadir, kemudian rekan-rekan dosen, abang dan kakak mahasiswa sekalian, Bapak dan Ibu yang bersedia meluangkan waktu untuk join pada kegiatan hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kegiatan kuliah umum ini adalah bagian dari upaya bagaimana mengenalkan antropologi kepada stakeholder, terutama dalam konteks hari ini itu berkaitan dengan stakeholder kehutanan, bahwa ada dimensi lain dari kajian-kajian kehutanan yang bisa disumbang oleh antropologi. Karena setidaknya dalam beberapa literatur, pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan termasuk kehutanan setidaknya terdiri dari 3 pola. Pertama itu ada yang berbasis kepada model pengelolaan berbasis pada masyarakat, dan ini yang hari ini sebenarnya lagi direvitalisasi atau setidaknya lagi diinisiasi oleh beberapa pihak untuk kemudian menjadi pola baku, ya, yang pada dasarnya ini juga dibagi atas 2. Ada yang berbasis pada tradisional, kemudian ada neo-tradisional. Jadi mungkin ini ya yang apa namanya mainstream hari ini itu setidaknya mencoba merevitalisasi pola pengelolaan berbasis masyarakat tradisional, atau kemudian mengenalkan yang baru, kemudian dengan melibatkan masyarakat. Kemudian setidaknya yang kedua ada model pengelolaan berbasis pemerintah, dan ini di beberapa kasus sudah menunjukkan banyak sekali kelemahan-kelemahannya karena dengan sifatnya yang top down dan lain sebagainya itu setidaknya memiliki kelemahan-kelemahan untuk mendorong partisipasi masyarakat di sekitarnya. Karena memang faktanya lingkungan hutan itu bukan hanya terdiri dari flora dan fauna, tetapi ada manusia yang mau tidak mau itu terlibat di dalam pengelolaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ini juga sering sekali di apa namanya di apa ya diperkenalkan, yaitu model pengelolaan co-management. Artinya ada kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah
tetapi sampai hari ini pola ini juga masih belum menemukan standar bakunya. Karena apa? Karena setiap program dengan pola co-management ini masih memberi ruang apakah yang dominan aspek pemerintahannya atau masyarakatnya. Jadi mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh narasumber hari ini itu bisa membantu kita memahami posisi antropologi dalam kajian-kajian kehutanan, atau setidaknya bagaimana melihat posisi antropologi untuk terlibat dalam pengelolaan kehutanan secara garis besar. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber itu bisa memberi manfaat atau setidaknya menambah wawasan kita untuk kemudian membangkitkan kesadaran bahwa perlu kiranya dalam pengelolaan kehutanan ini pendekatan kebudayaan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Mangara Silalahi yang sudah meluangkan waktu. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa memberi manfaat buat para partisipan. Ya, terima kasih yang sama kepada panitia yang juga sudah menyiapkan acara hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lanjutannya, sehingga apapun yang kita lakukan itu mudah-mudahan betul-betul bisa memberi manfaat buat semua. Mungkin demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdullah Ahyar Nasution. Selanjutnya, kata sambutan dan pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Visip Unimal. Kepada Bapak Dr. M. Nazaruddin, SSMSI, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan, Bapak Dr. Ahyar. Yang kami hormati Bapak Kaprodi, Bapak Ade Ihsan Kamil, kandidat doktornya. Kemudian yang kami hormati seluruh undangan yang sudah berhadir pada acara kuliah umum antropologi pada pagi hari ini. Yang kami hormati dan banggakan seluruh sivitas akademika jurusan antropologi dan sosiologi, khususnya program studi antropologi, juga seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikul Saleh yang kami cintai, adik-adik mahasiswa semuanya, hadirin hadirat semuanya. Terkhusus yang kami banggakan adalah panitia penyelenggara kegiatan webinar pada siang hari ini yang mengambil tema kajian antropologi dalam pengelolaan hutan. Tentu di tengah-tengah kita sudah dihadirkan pakar dalam bidangnya yang pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, barangkali adalah Bang Mangara Silalahi sebagai Presiden Direktur PT Reki. Ya. Saya kira acara seperti ini terkait dengan tema yang diangkat kali ini adalah tema yang mungkin agak jarang ya kita bicarakan di kajian-kajian ilmu sosial secara umum, tapi sebetulnya ini adalah sebuah kajian yang sangat penting untuk kita lakukan ya. Karena kita memang di satu sisi memang kita bisa mengatakan kita ini sangat tergantung kehidupan kita itu pada
lingkungan sekitar, terutama dengan kelestarian hutan ini. Oleh karena itu, bersahabat dengan alam, dalam hal ini dengan hutan, ini menjadi satu keniscayaan, karena detik per detik kita menghirup oksigen ini adalah pasokan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, terutama dari hutan ya. Nah, di sisi lain memang kita juga menghadapi satu persoalan terkait dengan pertumbuhan demografis dari kita makhluk manusia. Ternyata pertumbuhan secara demografis, pertumbuhan kependudukan ini juga satu sisi mengancam lingkungan alam, di sisi lain juga membutuhkan, ya, kita butuhkan surplus demografi ini. Tapi saya kira di sini kita butuh satu pendekatan yang real terkait dengan bagaimana kita mengambil satu sikap yang tepat dalam hal pengelolaan. Satu sisi kita bisa terus bersahabat dengan lingkungan, karena itu adalah sebetulnya lingkungan itu kita yang butuh, bukan lingkungan yang butuh kita. Ya. Bukan pohon yang butuh kita, tapi kita yang butuh pohon. Bukan hutan yang butuh kita, tapi kita yang butuh hutan. Oleh karena itu memang ini harus berbasis pada pendekatan yang sangat arif dan akademik dalam melihat persoalan ini. Oleh karena itu mungkin seperti pendekatan-pendekatan tentang pemetaan wilayah dan sebagainya ini menjadi sangat penting. Lalu kita bisa menentukan wilayah mana yang bisa digunakan sebagai wilayah pengelolaan ekonomi untuk kebutuhan kesejahteraan masyarakat, wilayah mana yang bisa dipakai untuk pemukiman misalnya, lalu kemudian wilayah-wilayah mana yang harus dilestarikan secara alami. Meskipun sebetulnya masing-masing kita itu kalau memiliki kesadaran tentang pentingnya pohon, maka mestinya dari kecil harus kita sudah dimulai. Satu orang itu harus menginvestasikan paling tidak satu pohon lah. Jadi misalnya ada pohon ahya, pohon nazar gitu ya, yang paling tidak itu sudah memasok untuk kepentingan kita sendiri. Jadi ini satu pemikiran alternatif yang mungkin bisa membantu kita. Saya kira tidak memperpanjang mukadimah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Najar, mohon dibuka acara. Oh baik, jadi sekaligus dibuka. Saya kira karena sudah mulai sudah dibuka ya. Ternyata belum ya? Belum, Pak. Baiklah, mari dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, acara webinar pagi hari ini tentang menghadirkan perspektif antropologi dalam pengelolaan hutan, kita buka sama-sama dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mendoakan semoga acara ini mendatangkan manfaat bagi kita semua, membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dekan FISIP Unimal, Bapak Dr. M. Nazaruddin, telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti. Mungkin acara inti ini akan dibawakan oleh moderator kita, Bapak Iromi Ilham, salah seorang dosen di program studi antropologi. Kepada Bapak Iromi Ilham, saya persilakan.
Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar, Bang Faizul? Bisa, Pak. Baik. Udah join, Mek, belum? Ya, mohon bagi para peserta yang mic-nya masih hidup, ya, bisa di-mute-kan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kuliah umum dengan tema kajian antropologi dalam pengelolaan hutan. Ya. Jadi walaupun kita dalam dalam ruang Zoom meeting, jadi minimal paling tidak kita punya satu keuntungan di sini, ya. Kita tidak perlu menjaga jarak. Nah, karena memang kita sudah terjarak oleh ruang, tapi saya yakin kita semua di sini pasti dekat di hati. Ya. Yang kami hormati Bapak Dekan FISIP, Bapak Kajur jurusan Antropologi dan Sosiologi, Bapak Kaprodi, dan kepada seluruh peserta semuanya, dan wabil khusus ya kepada Bapak Mangarah Silalahi Esos MSc MT yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah hutan, ya, sebenarnya orang Aceh ini sangat dekat dengan hutan ini, Pak Mangarah. Ya. Kenapa saya bilang demikian? Itu puluhan tahun dari 1976 sampai 2005 orang Aceh itu, yang khususnya orang Aceh dewasa itu sering keluar masuk hutan. Hanya saja dalam dimensi yang berbeda. Jadi saat itu konflik, kita akan terbiasa di hutan gitu. Ya, bagi sebahagian orang. Jadi untuk hari ini teman-teman semuanya, para peserta, kita akan melihat hutan dalam dimensi antropologi, dalam kajian atau dalam perspektif ilmu sosial. Jadi kalau selama ini mungkin kita kurang gitu ya dalam melihat peran-peran dimensi antropologi itu, lulusan antropologi seakan-akan terbatas ruang lingkupnya. Tapi hari ini semoga dengan kuliah ini adik-adik semuanya, teman-teman mahasiswa itu akan juga terbuka bahwa ada satu hal yang juga sangat mungkin dan sangat bisa digeluti oleh lulusan ilmuwan sosial, khususnya antropologi misalnya. Nah, jadi kalau biasanya kita di kelas ini mungkin ya, ada kadang dosen yang ketika menyampaikan materi itu kalau tensinya lagi tinggi kadang-kadang terucap, ya udah ke hutan sana. Nah, inilah hari ini kita akan menemukan ngapain kita ke hutan gitu. Nah, jadi bukan semata-mata itu karena memang marah, tapi ada tujuannya. Nah, hari ini kita akan mendapatkan insya Allah apa tujuan dosen suruh kita ke hutan gitu. Nah, jadi telah hadir bersama kita Bapak Mangarah Silalahi, ya. Walaupun beliau ini sudah sangat dikenal dalam konteks nasional dan mungkin juga internasional, tapi izinkan saya membacakan biografi singkat Bapak Mangarah Silalahi. Jadi Bapak Mangarah Silalahi Esos MSc MT ini lahir di Kisaran pada 1 Maret 1970. Beliau lulusan sarjana antropologi dari Universitas Sumatera Utara, kemudian melanjutkan pasca sarjana untuk gelar MSc di Environmental and Infrastructure Planning di Groningen University di Belanda. Kemudian beliau juga menyelesaikan Magister MT, Magister Teknik ini Pak, di Regional and City Planning Institute Teknologi Bandung ya di ITB. Nah, untuk keahlian dan kiprah beliau saat ini, Pak Mangarah Silalahi ini sangat ahli di bidang mediator, negosiator, fasilitator, perencana wilayah, dan juga manajer organizer. Ya. Kalau untuk kerja-kerja profesional itu saat ini
Pak Mangarah sebagai Presiden Direktur dari PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau PT REKI, Pak ya, yang berkantor pusat di Jambi, kalau saya tidak salah. Ya, kemudian beliau juga pernah sebagai Social Engagement Specialist Burung Indonesia, dan juga masih banyak lagi kiprah-kiprah beliau yang ada dalam dunia kerja yang berkaitan dengan konservasi alam. Nah, kemudian beliau ini juga seorang pendiri dari organisasi-organisasi yang berkaitan dengan alam gitu. Salah satunya beliau sebagai co-founder and board of Hutan Kita Institute di Sumatera Selatan. Kemudian beliau juga sebagai co-founder and director Yayasan Harmoni Bogor, ya itu tahun 2015 sampai 2018. Dan juga sangat banyak publikasi Pak Mangarah ini baik di tingkat lokal, nasional, dan juga internasional yang memang menuliskan tentang keilmuan beliau yang sangat spesifik dan luar biasa ini. Ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Kita beri waktu dan tempat untuk Pak Mangarah Silalahi. Namun sebelumnya, teman-teman semuanya, para peserta kuliah umum kita, jika nanti ada pertanyaan, itu bisa disampaikan langsung melalui chat, nanti insya Allah akan kita bacakan pada saat sesi diskusi, dan juga bisa langsung nanti disampaikan melalui langsung di aplikasi ini, melalui raise hand nanti, yang akan ada di akhir sesi setelah penyampaian materi dari Pak Mangarah. Dan sebagai informasi bahwa acara ini terlaksana ya kerjasama FISIP Universitas Malikus Saleh dengan Kreasi Institut dan juga LINKA. LINKA ini Lingkaran Kekerabatan Antropologi, ya wadah organisasi mahasiswa kita di antropologi. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan tempat kita berikan kepada Pak Mangarah Silalahi. Silakan Bapak. Terima kasih. Manggilnya Pak Romi ya, Bang Romi ya. Saya bisa dipanggilkan Romi aja Pak, biar kelihatan sangat muda gitu. Oke, ya. Nanti yang share saya aja ya. Siap, boleh Pak. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dekan, Kaprodi, Dr. Ahyar, dan rekan-rekan sivitas akademika. Mohon izin ya Pak, ini saya bukan dosen, jadi saya lebih ke praktikal. Jadi tadi saya ngobrol dengan Bang Ahyar, sepertinya perlu kombinasi. Ini agak berat sebenarnya, Bang Dr. Ibrahim ngasih judul, tapi saya coba pelan-pelan, khusus buat teman kerabat-kerabat mahasiswa, belum kerabat ya mahasiswa ya, kerabatnya antropologi maupun adik-adik mahasiswa ya, agak kita mungkin agak sedikit berbeda. Nah, saya dikasih ini oleh Abangda Dr. Ibrahim Halid, itu kebetulan satu tingkat di atas saya di USU, tapi di antropologi ini kan tidak ada sekat-sekat ya, semua kerabat. Jadi itu persahabatan yang luar biasa. Dan itu juga yang membawa saya bisa bisa bekerja di dunia profesional, termasuk diminta untuk leading sebuah perusahaan. Ini saya coba antropologi, kajian dan peran dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Nah, mungkin kajiannya agak sedikit, tapi nanti akan saya menonjolkan perannya. Nah, dulu ketika saya masuk antropologi dan saya udah kuliah di ekonomi, jurusan akuntansi, itu waktu itu banyak yang bertanya, Bang Mangarah, kenapa masuk antropologi? Itu ilmu budaya itu kamu tamat kemana?
Tapi waktu itu saya berkeyakinan tidak ada jurusan yang dikreasi tanpa bermanfaat. Jadi waktu itu saya cukup meyakinkan orang-orang sebenarnya ya. Lalu juga nanti saya sedikit jelaskan tentang apa saja peran-peran antropolog atau ahli sosial, berapa penting kita dalam mendukung ya pengelolaan sumber daya alam, dan juga implementasinya yang saya terapkan melalui pembelajarannya. Nah, antropolog sebenarnya di Indonesia itu apa ya, tidak begitu dikenal kalau kita bicara di pemerintahan, di dunia profesional gitu ya. Bahkan orang tua kita juga kalau ditanya apa jurusan antropologi itu identik dengan jurusan budaya, ya, memahami budaya suatu bangsa. Nggak salah. Nah, mau kemana? Ada yang ke PNS, ya ada, tapi terbatas ya. Jadi yang saya kenal di Jakarta maupun di kementerian-kementerian ada beberapa memang yang dibuka, tapi kecil sekali kerangnya, gitu ya. Kalau PNS ya itu bersaing ya, gitu. Lalu peneliti juga ada, diliti tapi juga kerannya sedikit. Banyak yang inginkan kerja di bank, nggak apa-apa sebenarnya, karena ilmu kita sebenarnya ilmu masyarakat ini berkaitan dengan customer ya kalau bicara di bank. Tapi memang kadang-kadang nggak nyambung gitu. Nah, di swasta ini yang kami user ini, saya tuh agak sedikit kesusahan sekarang ya mencari orang-orang sosial atau antropolog gitu. Malah lebih gampang saya mencari orang kehutanan yang paham sosial daripada orang antropologi paham memahami masyarakat lah dan juga lingkungannya gitu. Nah, yang paling penting bagi kita ya sebagai antropolog, jadi saya dimanapun, walaupun saya S2-nya di Belanda dengan jurusan tata ruang atau perencanaan termasuk di ITB ya, saya selalu bilang dan mereka selalu salut dengan saya antropolog, karena saya bilang antropolog dan orang teknis tidak bisa. Kalau kita antropolog belajar teknis bisa. Jadi teknis itu gampang karena sekarang komputerisasi. Kalau sosial nggak gampang. Nah, apa yang membuat keren ya kayak ini jadi kita ibaratkan ini antropolog ini ya agak unik lah dan keren. Kenapa? Karena satu-satunya ilmu yang punya metode etnografer yang memahami masyarakat secara utuh berdasarkan masyarakatnya. Lalu kita juga bisa memotret dari sisi masyarakatnya ya. Lalu tidak dimiliki ilmu lain, tapi paling penting juga ilmu kita harus terapan. Gitu. Terapan itu maksudnya harus berguna. Saya bekerja dimanapun saya harus mewarnai. Ya, gitu. Lalu dari sisi akademik juga harus kontemporer ya. Kalau saya nggak tahu sekarang mata kuliah, tapi dulu saya ketika kuliah di antropologi kan itu banyak nggak salah juga sih sebenarnya kayak folklore dan lain-lain. Tapi itu memang harus sangat berguna sekali ternyata ketika misalnya pemerintah proyek dari UN atau World Bank itu mau buat program itu yang memang mereka harus mengandalkan kita, termasuk di beberapa kerjaan-kerjaan profesional, termasuk di swasta ya, baik di perkebunan, di kehutanan, pertanian dan lain-lain. Nah, pengalaman saya itu teori itu 25%. Ya. Teori di kampus itu 25%. Selebihnya memang praktek. Praktek termasuk ketika saya mulai ikut-ikut dosen. Gitu. Jangan dulu pikirkan uangnya. Yang penting kita bisa ikut dosen, masuk ke lokasi, riset kecil-kecil, buat laporan. Gitu. Saya kira yang dicanangkan Menteri Pendidikan dengan kampus Merdeka ini mungkin solusi ya untuk menjembatani kita user dengan teman-teman yang baru sarjana ini harusnya minimal itu ilmu-ilmu sosial dan yang kontemporer itu harus dipahami sehingga kita user itu gampang. Dan memang di dunia sekarang ya, di dunia pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan itu sangat dibutuhkan ternyata, sangat dibutuhkan, dan banyak lulusan antropologi nggak siap gitu ya, lebih apa saya bilang
tamat dan mencari kerja di ya yang sifatnya PNS gitu, padahal PNS juga sangat terbatas. Nah, ini pengalaman saya dalam bekerja ya, baik di LSM, konsultan, di PA di kementerian, termasuk juga di KLHK, sampai ke managing private, itu antropologi itu mewarnai dalam segala pekerjaan. Jadi ketika kita buat rencana, mereka nanya ke saya, mana pendapat Pak Mengarah sebagai antropolog atau ahli sosial? Itu saat ternyata itu 35%, lebih bahkan itu ranahnya ilmu sosial untuk mendesain, untuk mengimplementasikan dan juga memonitoring evaluasi. Nah, manajemen teknis seperti saya bilang tadi gampang. GIS misalnya saya bisa operasikan karena semua kan tool. Gitu. Apalagi statistik juga sama. Yang penting kita tahu apanya, teorinya kita tinggal mainkan di komputer. Tapi begitu isu sosial itu kan unlinear dan sulit. Ini yang punyanya orang antropolog, orang sosial gitu. Orang teknik itu pusing ya menghadapi masyarakat. Nah, gitu. Juga merencanakan nggak tahu karena dia kan kali-kali matematika 1+1 2. Di sosial nggak bisa. Gitu. Itu sangat susah. Lalu di perencanaan ya program pengelolaan sumber daya alam itu seperti bilang Pak Dekan tadi, untuk siapa sih kita buat rencana, kita buat kegiatan yang untuk manusia? Kalau memang itu semua untuk manusia, berarti antropolog menjadi core gitu. Misalnya nih pemerintah Kabupaten Aceh Besar mau mengembangkan sebuah program katakanlah pengentasan kemiskinan, itu antropolog. Atau mau merencanakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, ya antropolog juga di situ yang menjadi peran kuncinya gitu. Jadi planner ya, saya udah kuliah di 2 universitas baik dalam dan luar negeri planner, itu kan hanya apa ya, mengambil beberapa teknis maupun sosial maupun ekonomi yang disatukan menjadi sebuah perencanaan gitu. Hal lain itu saya kira di Aceh ini Pak Dekan ya, Pak Kaprodi, Bang Ayat itu banyak itu desa dalam kawasan. Saya baru minggu yang lalu ke Aceh Besar ya. Saya lihat hutan semua sana sini. Identiknya orang yang tinggal di desa hutan itu miskin, padahal hutan kaya. Kenapa bisa? Nah, itu harus menjadi sebuah kajian mendalam bagi kita antropolog. Jangan-jangan ini salah ngelola ini KLHK, pemerintah provinsi daerah ini. Gitu. Jangan-jangan program-program yang dibuat itu tidak memberikan manfaat atau sebaliknya memiskinkan, khususnya bagi masyarakat adat maupun kelompok-kelompok rentan. Saya jalan dari Sabang ya sampai Merauke itu memang hampir semua kawasan itu ada masyarakat adatnya. So bicara masyarakat adat ya kita antropolog dong, masa orang peternakan bicara adat, masa orang teknik bicara adat kan gitu, masyarakat adat tidak. Gitu. Nah ini ya sembari saya bekerja, memang saya juga akademisnya saya kembangkan. Ini salah satu publikasi internasional saya ini sebenarnya artikel tentang kolaboratif konflik manajemen pada areal restorasi ekosistem. Itu 2014 terpublikasi. Lalu ini saya juga lolos dari seluruh dunia ya untuk gratis waktu itu presentasi dan ongkos dari World Agro Congress ke-15 di Durban. Saya co-author. Kalau lihat ini ada Dr. Tom Wong, ada Dr. Jonathan Barnett, itu orang Inggris sama orang Kanada. Tapi saya lead-nya, karena saya punya knowledge-nya gitu. Jadi mereka bukan orang antropolog. Tapi ini kan bicara tentang penegakan dalam sustainable forest management di Indonesia. Nah itu beberapa. Ini juga di Elsevier ya, Forest Ecology and Management, saya co-author. Banyak lagi sebenarnya lebih aplikasi yang nasional. Bapak Ibu dosen sipil akademika dan juga adik-adik yang ini, begini, kita sebagai orang sosial itu, antropolog itu memang harus punya terobosan. Salah satu kan begini, kalau orang kehutanan itu melihat hutan itu sebagai standing forest, hanya hutan dan strukturnya gitu.
Tapi kenyataannya bukan. Hutan itu sebagai sebuah ekosistem. Nah ini terakhir State of the World Forest di Roma, dan itu banyak antropolog juga yang masuk ikut mendefinisikan itu, bahwa semua orang, semua masyarakat ini tergantung pada hutan, ya, dan juga biodiversitinya. Ya, ada juga asumsi misalnya COVID ini akibat dari bakteri-bakteri yang selama ini di satwa liar karena menghilang, threaten gitu, keluar. Salah satu beberapa asumsi ya yang dikembangkan di internasional. Nah, oleh karena itu bicara hutan itu adalah bicara masyarakat. Nah, dan hutan itu bisa meng-create 86 juta ya job bagi saya sendiri, menyediakan lebih dari 200. Saya punya 200 staff. Dengan antropolog di staff saya itu sayang sekali ya, saya cari-cari tapi saya hanya dapat sekitar 3, yang lainnya ilmu sosial lain. Dulu pernah sampai 5. Sekarang saya cari antropolog susah. Kok susah ya? Ini juga bagian advokasi saya buat adik-adik. Kita itu sangat dibutuhkan, tapi minimal ilmunya harus kita pahami gitu. Oleh karena itu hutan itu merupakan interaksi ya antara makhluk hidup, ya itu bisa manusia, binatang dengan lingkungannya, yang berupa hubungan timbal balik semuanya dalam sebuah ekosistem. Oke, mungkin ini tidak ada di nggak tahu ya, Pak Dekan sama Pak Kapolri. Ini kan manajemen cycle di mana-mana itu hanya 4. Itu yang kalau pernah dengar atau belum enggak, itu namanya plan do check action, PDCA namanya. Nah, plan do check action ini menyangkut rencana. Plan itu rencana. Nah, di rencana itu 35% itu kita. Itu rencana kelola sosial. Lalu yang lainnya rencana kelola lingkungan dan kelola usaha. Gitu. Lalu do itu tentu mengimplementasikan dari rencana kelola sosial. Nah, bagaimana membuat rencana kelola sosial? Itu banyak, nanti kita jelaskan beberapa itemnya, dan saya nggak tahu apakah nantinya misalnya kalau kampus Merdeka diterapkan ya kita bisa ajari secara implementasi, tapi mungkin nanti di beberapa kampus ya penting juga dikenalkan, karena ini hampir dibutuhkan oleh, bayangkan aja, perusahaan kehutanan itu di Indonesia 500 lebih, perusahaan perkebunan juga lebih, pertambangan juga, itu membutuhkan kita. Dan mayoritas kok orang jurusan lain yang ngambil. Yang paling parah jurusan teknis malah mengambil sosial. Terus kita kehilangan pekerjaan dan kita minder gitu ya. Padahal we are the best kalau bicara sosial. Nah, itu implementasi juga, itu ada itu yang melakukan kita biasanya. Lalu juga monitoring dibandingkan rencana, lalu act itu perbaikan. Jadi cek itu memonitoring, setelah monitoring ada yang kurang kita perbaiki, rencanakan lagi. Nah, itulah konsep dalam pengelolaan sustainable forest management atau pengelolaan hutan berkelanjutan. Nah, bagaimana peran kita tadi? Bicara tentang membuat rencana kelola sosial. Apa pendekatannya? Ya, kira-kira begitu. Saya nggak tahu ini, nanti para dosen ini ya, dokter-dokter yang ada kan bisa melihat, mengkaitkan. Nah, untuk rencana kelola sosial itu kita perlu ada sebuah analisis dampak sosial. Itu menganalisis terhadap sumber daya sosial yang ada, sumber daya budaya yang ada di sebuah kawasan atau wilayah ya, kalau bicara pemerintah dan juga perusahaan. Juga bicara sosial ekonomi, alam mereka, aset dan lain-lain. Nah, ini memang memotret 5 itu aset ya, dan ini memang butuh 2-3 hari ini menjelaskan bagaimana membuat sebuah studi dampak sosial atau SIA ya, Social Impact Assessment. Nah, Social Impact Assessment ini sangat dibutuhkan bagi semua perusahaan di Indonesia, perusahaan kebun dan sawit yang sudah menerapkan sertifikasi prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Kalau di perkebunan kelapa sawit, kalau pernah dengar itu Roundtable Sustainable Palm Oil, RSPO. Kalau di kehutanan namanya Forest Stewardship Council atau IFCC, macam banyak-banyaknya.
Lalu juga perlu pemetaan masyarakat, termasuk pemetaan masyarakat adat kalau ada. Lalu perlu pemetaan dan manajemen konflik untuk menganalisis konflik yang ada. Oke, sorry ini ada teman tadi yang permisi. Lalu juga ya tapi ini kalau leading income survei ini banyak dikerjakan oleh yang ekonomi. Tapi kita juga bisa. Nah, asal ini kan hanya melakukan survei, kemudian mentabulasi, kemudian memasukkan dalam tabulasi-tabulasi yang ada. Analisis gender dan kelompok rentan dan target minimal livelihood. Nah ini semua harus kita potret sebelum kita membuat rencana kelola sosial. Apa metodenya? Ya kalau pemetaan masyarakat etnografi. Kalau mau ada FGD ya, kita harus interview mendalam, observasi, partisipasi, perencanaan partisipatif. Saya kira ini semua ini basisnya teori pendekatan yang harus yang ada di jurusan antropologi. Lalu untuk dalam implementasi sama. Jadi kita harus bisa menjadi seorang social engineering. Jadi tidak hanya technical engineering. Jadi kalau sekarang misalnya komunitasnya miskin dalam kategori tertentu, kemudian kita harus disediakan itu harus ada rekayasa, harus ada pendampingan, fasilitasi. Kalau ada konflik atau mendapatkan sesuatu atau ada terjadi perbedaan pendapat itu harus negosiasi, harus mediasi. Terus harus dimonet itu rencana kelola sosial, harus dilaporkan ke pimpinan atau ke pemberi program. Nah, kalian apa yang diperlukan? Kita harus bisa mentraining. Jadi sekarang waktu masa saya belajarlah, ikut di mana, ikut pertemuan, fasilitasi, belajar komunikasi, gitu ya, membuat menulis laporan pembelajaran. Saya kira ini sangat berguna nanti ketika di dunia kerja dimanapun saya kira, mau di pemerintahan, mau di perusahaan, mau di konsultan, mau di manapun, mau di bank juga. Nah, ini salah satu contoh. Kalau mau searching itu ada Sustainable Forest Certification di tingkat internasional ini dari Amerika ini, yang di seluruh dunia diakui. Itu kelola sosial itu menjadi poin penting. Jadi kalau ini nggak dicapai, nggak dibuat, nggak dilakukan, maka dia tidak bisa menjual kayunya ke Amerika, ke Eropa, seperti itu. Nah ini kelola sosial menyangkut apa saja, ya tadi sama, termasuk pre-fire informed consent itu kalau membuat sesuatu program itu harus ditanya ke masyarakat dan harus setuju. Nah Aceh yang kira komunitas adat yang cukup kuat ya, Aceh, Sumatera Utara, Papua gitu ya. Jadi ini kriterianya ada prinsip 1, 2, 3, 4 dan 2 berapa prinsip ini? 1, 2, 3, 4 prinsipnya ada unsur sosial yang harus kita kerjakan. Sehingga produk-produk ini yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan ataupun kehutanan atau usaha itu dia bertanggung jawab secara lingkungan, ekologi, bertanggung jawab secara sosial dan bertanggung jawab secara ekonomi produksi, begitu. Jadi itu yang sekarang menjadi tren di internasional. Memang beberapa negara belum ya, kayak Cina, India, tapi untuk Amerika sama Indonesia juga sudah mulai ya. Misalnya kalau kita mau IKEA misalnya, IKEA itu mensyaratkan itu. Oke. Nah ada juga sertifikasi lain misalnya. Ini namanya Indonesian Forest Certification Corporation. Kebetulan saya jadi board di sini di Jakarta. Nah ini adalah turunan dari sistem pengelolaan hutan berkelanjutan yang berbasis dari Eropa. Namanya TFC namanya. Di Indonesia kita kita turunkan dari TFC itu menjadi IFCC. Nah ini sama. Jadi ada banyak kriteria yang menyangkut sosial ini. Pemetaan masyarakat adat, penanganan konflik, rencana kelola sosial itu
termaktub di dalamnya dan harus dipenuhi. Kalau ini nggak dipenuhi, nggak dapat sertifikat. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, implementasinya bagaimana, Pak? Ini Pak Mahara Bang Mahara ini hanya omdo kan gitu ya. Kita coba implementasikan di konsesi saya. Jadi saya sebenarnya 2013 saya kerja di Bumi Indonesia, Berlife Indonesia untuk mengasistensi hutan harapan namanya. Ya. Kalau terminologi pemerintah itu PBPH, perizinan berusaha pemakan hutan atau izin usaha pemakan hutan kayu, restorasi ekosistem, PT Reki. Ini dia, yang hijau, luasannya ini hampir 100.000 hektar ya, kurang 1.400. Yang hijau ini yang merah ke bawah Sumsel, ini yang atas ini Jambi. Yang agak pink ini kebun sawit, ini HTI, beberapa perusahaan HTI. Jadi hutan dan areal ini menjadi pulau ya, pulau di antara sawit dan ini. Nah ini luasannya ini yang saya kelola ini 1,5 kali Jakarta lebih ya, lebih dari kota Berlin. Nah, lebih dari kota Medan juga hampir 1,5 kali. Medan itu 65.000 hektar, Jakarta 60.000 hektar, Berlin 85.000 hektar. Ini satu-satunya areal yang disebut dengan hutan hujan dataran rendah Sumatera yang tersisa. Jadi kalau Aceh itu banyak hutan pegunungan sebenarnya. Jadi yang flat itu, yang rendah itu mulai dari Riau, Jambi sampai Sumsel, sampai sebenarnya di Lampung. Dan itu hampir semua hilang, ya, semua hilang. Ini satu-satunya sebenarnya menjadi juga ada ratusan dokter dari luar negeri, termasuk areal riset untuk CRC bersama Göttingen, IPB, Unja sama Tadulako. Nah, areal ini memberikan layanan ekosistem yang luas dan juga kita dedikasikan sebenarnya selain untuk usaha juga untuk laboratorium alam bagi mahasiswa ya, baik itu mahasiswa kehutanan, sosial maupun ekonomi dan bisnis. Nah ini yang hijau itu tutupannya itu 70.000, yang kuning ini sudah terbuka, ini ada untuk usaha, ada juga dengan masyarakat. Lalu kenapa penting dan dulu diambil karena hutan harapan itu menjadi salah satu dari 34 global biodiversity hotspot, ya, di mana terdapat 24 endangered species based on IUCN dan juga 12 appendix 1 dan 64 spesies appendix 2 CITES. Areal ini menjadi, karena ini juga pemegang sahamnya adalah Berlife International Global, ini menjadi areal important bird and biodiversity areas, kami sebut dengan IBA. Karena tingkat kekritisan hutan dataran rendah di Sumatera sangat kritis, maka hutan dataran rendah termasuk hutan harapan itu menjadi habitat yang paling kritis di dunia. Jadi the world's critical habitat in the world ya, the first ya. Ini satwa liarnya dan juga representasi Sumatera nanti bisa dilihat. Ini saya tekankan karena mereka ada yang masih nomaden, ada yang semi nomaden. Jadi ada 250 kakak masyarakat adat Batu 9 yang mengandalkan 300 lebih kakak Melayu dan ada 2.000-an migran. Yang semua ini menjadi penting sekali dari sisi kajian-kajian antropologi maupun kajian-kajian budaya ya, untuk melihat kajian antropologi kehutanan, antropologi ekologi, antropologi politik, gitu. Termasuk juga antropologi kesehatan. Nah ini konsesi kita yang hijau, yang hitam ini ada masyarakatnya di dalam, ada juga desa-desa sekitar. Jadi hampir semua hutan di Indonesia seperti ini. Jadi kalau pengelolaan hutan hanya mengandalkan orang teknis, pasti dia unsustainable, pasti hancur tuh. Gitu. Jadi harus ada orang sosial ya. Nah di dalam manajemen hutan ya, khususnya RE maupun HPH, itu peran penting dari antropolog atau ilmu sosial itu dimulai dari mulai persiapan sebenarnya. AMDAL sama dengan juga Land Acquisition Plan namanya, LARA. Itu harus mulai
mapping community, tenure assessment, livelihood survey, social impact assessment, lalu membuat rencana. Itu harus satu dalam paket rencana, dalam rencana pengelolaan hutan. Jadi kalau kami itu di KLHK, di sekarang ini barusan saya menghadap juga ke direkturnya. Kalau mau membuat perencanaan itu harus 3-3-nya minimal. Mana rencana kelola sosial kita, mana rencana kelola lingkungan, mana rencana kelola usaha. Ketiga ini harus diintegrasikan. Jadi kayak ini misalnya ini bagian besar dalam kalau kita mau rencanakan selain yang geologi, abiotik, ekologi juga sosial ekonomi ya, termasuk di semua biasanya peran besarnya kalau awal-awal dulu banyak dihandle oleh antropolog. Nah ini kalau bicara integrasi restorasi sama ekonomi sama sosial dengan goalnya people, planet, profit, and partnership, maka satu bagian yang paling penting dalam pengelolaan hutan dan sumber daya itu adalah secara sosial dia responsible. Selain itu ada komitmen ekologi, komitmen sosial dan human rights yang kemudian kita turunkan di konsesi kita menjadi ada 3 strategi: stakeholder engagement, conflict resolution strategy, dan community development. Ini perlu satu kelembagaan selevel paling tidak dia departemen. Ya, kalau karena saya presidennya saya paham semua ya. Jadi kalau dalam konteks dalam konteks perencanaan biasanya kita kasih lead ke manajer, tapi kita ini. Karena sebagai pimpinan kan kita harus tahu semua. Lalu ada unit-unit di bawahnya, ada prosedur, ada manual dan lain-lain. Istilah-istilah di perusahaan lah, mungkin bagi adik-adik ada ini. Tapi ini penting karena nanti kalau kita bekerja untuk membuat social safeguard namanya, pengaman sosial, itu perlu sebuah prosedur yang kita desain, gitu ya, desain berdasarkan knowledge kita. Nah, memang ini perlu kebijakan dari pimpinan, perlu kelembagaan, perlu strategi dan budget. Nah, untuk penanganan konflik juga sama, karena hutan itu sendiri kan banyak kepentingan ya. Ada masyarakat, ada pemerintah, ada juga pihak-pihak lain, ada juga company lain. Yang paling besar sampai ke layar politik. Layar policy itu misalnya banyak kepentingan dari pilkada, pilkades, sampai dengan pilpres. Kenapa? Karena ada masyarakat di situ, ada sumber daya di situ. Oleh karena itu nggak mungkin sebuah kawasan di Indonesia, kawasan hutan maupun kawasan sumber daya alam nggak ada konflik. Pasti ada konflik. Oleh karena itu memang konflik ini bisa diselesaikan dengan cara apa? Kita petakan. Yang petakan siapa? Salah satunya antropolog. Karena yang bisa memahami masyarakat itu antropolog. Adalah jurusan lain, misalnya sosiologi, komunikasi. Tapi saya sendiri melihat core kita itu lebih kuat daripada sosiologi maupun komunikasi maupun ilmu pemerintahan. Jadi saya sendiri selalu promote dan dalam berbagai peran juga, karena saya kadang diminta juga kemarin di ADB untuk buat larak ya, selain saya presiden kadang diminta desain 2-3 hari untuk rencana irigasi di Merauke karena ada masalah adatnya. Nah ini progres capaiannya, jadi ini kaitannya dengan hutan sosial. Nah kalau hutan sosial itu tentu masyarakat ya. Nah ini di areal kita yang tadi banyak kelompok-kelompok itu 12 kelompok sudah menandatangani naskah kemitraan kehutanan namanya, itu dalam terminologi perhutanan sosial. Itu 4 Baduy 9, 4 Melayu dan 4 Migran. 16 Desember 2019 ya, ini salah seorang tokoh Baduy 9 itu selevel dengan bupati-bupati dan gubernur dan menteri untuk mendapatkan itu sertifikat perhutanan sosial. Jadi kita lihat misalnya di sini, ini Pak Muldoko, ini Pak Darmin Nasution waktu itu masih menteri koordinator ekonomi ya, Pak Jokowi ini gubernur. Jadi mereka ini buta huruf tapi jadi sejajar kita buat. Sejajar karena mereka menjadi menjadi penting ya dalam konteks promosi negara maupun penyerahan hak-hak gitu.
Jadi itu harus peran kita gitu seorang antropolog mengantarkan mereka. Ya ini yang sudah ditandatangani, ini yang warna biru, yang merah ini dalam proses. Nah ini memang saya kemarin juga untuk koordinatornya ini dan stafnya ini antropolog ya, dari UNAN sama dari ISU ya. Mudah-mudahan nanti ada yang dari Unimal lah ya, tidak harus bisa ikut gabung. Gitu. Nah ini juga kerja-kerja fasilitasi perkembangan agroforestry ya, penjualan karet, kemitraan usaha madu dan lain-lain semua butuh antropolog yang bicara dengan masyarakat, buat kesepakatan seperti ini dan juga buat usaha bersama. Nah ini program juga ada program pendidikan kesehatan ini yang didesain juga oleh ilmu sosial dan antropologi, bagaimana sistem pendidikan dibuat gitu ya, bagaimana juga sistem kesehatan ya yang akan dijalankan. Terakhir ya kita banyak diskusi ya, pembelajarannya apa? Jadi mengelola sumber daya alam itu kalau secara teknis gampang. Orang kehutanan, orang geografi, orang ICIS, biologi itu ada patternnya. Tapi mereka akan sulit kalau nggak ada kita. Karena kita yang bisa mendesain sebuah rencana kelola yang baik dan itu bisa kita potret dengan baik dan kita bisa buat secara baik. Yang kedua untuk pengelolaan sosial pada sumber daya alam sekarang sudah perusahaan-perusahaan besar sih sudah ya, perusahaan kecil yang belum ya, kayak Dharma Group, Jarum Group, Sempurna, termasuk juga Air Pancur dan semua perusahaan di Kok nggak ada? sudah mulai mengembangkan ini ya sebagai sebuah strategi gitu. Maka ada mereka kembangkan CSR ya, salah satunya itu juga itu bagian dari rencana kelola sosial. Nah ini semua untuk buat ini orang sosial, orang antropolog. Ada lah yang dari jurusan lain yang setelah dia otodidak belajar. Nah kalau kita bicara sustainable forest management atau pengelolaan hutan berkelanjutan, maka harus ada orang sosial, harus ada antropolog. Gitu. Nah, kalau nggak ada kesulitan juga. Even saya sebagai antropolog, ya, sebagai pimpinan sekarang, katakanlah dirut saya di perusahaan, saya tetap buat level manager ke bawah itu ada orang antropolog dan sosial. Kalau tidak itu selalu banyak problem. Ya. Lalu problem dan itu menimbulkan cost, menimbulkan waktu, tenaga, pikiran yang besar. Jadi orang antropolog ya mulai dari dulu sebenarnya ketika ya ini agak jelek lah ya Belanda, orang-orang Amerika ke Amerika, Belanda, Prancis kemana-mana itu memang dulu umumnya mereka gunakan antropolog. Ya. Termasuk juga sebenarnya sekarang kayak ADB, World Bank itu kalau ada program, termasuk misalnya yang melalui KLHK, melalui pemerintah provinsi, itu ada syarat-syarat yang disyaratkan itu apa? Ada yang namanya perencanaan ataupun desain itu harus memang melibatkan antropolog atau ilmu sosial. Gitu. Kalau enggak, itu selalu disyaratkan. Kalau kita bicara user, kami bicara user ya, maka kita itu memilih staff, memilih orang, itu ya memang paling tidak bisa gampang memahami masyarakat, menulis, ya duduk diskusi dengan mereka. Gitu. Itu sangat sulit kita dapatkan sekarang. Nah, kenyataannya mendapatkan antropolog yang siap untuk membantu pembuatan rencana jangka panjang, menengah pendek dalam pengelolaan hutan itu jauh lebih sulit daripada orang kehutanan yang paham sosial. Pengalaman saya setelah leading saya 3 tahun sebagai practice, sebelumnya sebagai general manager ya di perusahaan ini, dan juga ketika saya juga asistensi perusahaan besar dulu ya menjadi konsultan, itu mencari orang sosial itu nggak gampang ya, orang antropolog ya mungkin secara tamatan ijazah antropologi, tapi memang
perlu pengalaman-pengalaman, perlu memotret masyarakat dengan baik, menulis gitu, itu memang perlu yang bagi user di dunia profesional maupun privat ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita ada jalan yang besar sekarang ya, dengan kampus Merdeka, bagaimana kita jembatani ya antara jurusan dengan mata kuliah dengan perkembangan dunia usaha. Kalau memang kita antropolog ini mengambil pilihan untuk bekerja di dunia usaha, karena tentu teman-teman adik-adik punya pilihan-pilihan tersendiri. Walaupun sebenarnya di dunia usaha ini terbuka besar. Kalau kita bandingkan PNS ya, LIPI, PNS di dunia lain itu dunia yang paling membutuhkan banyak itu dunia usaha. Dunia usaha itu kita membutuhkan sekali antropolog. Ya teman-teman juga adik-adik harus mengembangkan diri gitu ya, harus mengembangkan diri, jangan minder, ikut kerjaan dosen atau ya tugas-tugas itu memang kalau tugas sebaiknya itu memang kalau kita kekuatannya lapangan gitu ya, jadi kita jangan agak ogah ke lapangan. Kalau ke lapangan kita serius, kita pahami ya kita potret, karena ilmu antropolog itu nggak seperti teknis misalnya statistik butuh ini, enggak. Jadi kita penting feel ya, bangun raport ya, raport itu hubungannya baik dengan komunitas, dengarkan, tuliskan ya. Nah memang nanti di dunia kerja itu lebih dari situ, dengarkan, tuliskan, rencanakan, rekayasa. Itu bedanya kalau di dunia di dunia pekerjaan. Nah, bagaimanapun semakin berkembang di dunia bisnis ya, itu memang menuntut sebuah bisnis dengan produk yang berkelanjutan. Misalnya di kehutanan namanya Sustainable Forest Management. Pemerintah menerapkan PHPL, pengelolaan hutan produksi lestari. Itu ada skema di pemerintah juga. Di swasta lain ada LE. Kalau di sawit ada namanya RSPO. Kalau di katakanlah di Brazil itu yang soybean itu mereka juga ada rainforest certification, macam-macam gitu yang dikembangkan. Intinya adik-adik harus pede, kita harus pahami ini antropologi, harus bangga dan yakin pasti kita bisa lebih ya, bahkan lebih dari ilmu-ilmu lain. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang lebih. Saya lebih senang nanti di diskusi nih, Bang Romi. Saya sudahi presentasi saya. Kita mungkin lebih banyak diskusi kalau ada yang kurang paham atau ini ada binatang baru, kita bisa interaksi. Dan memang ini masih kulit-kulit, mohon maaf, memang ini hanya memacu aja ya, memacu adik-adik. Sebenarnya kami ini dibutuhkan kalau sudah tamat. Tapi ada syaratnya, ya harus paham dong ilmunya gitu, harus paham dong menulis, harus paham dong ke lapangan, harus paham dong membuat rencana. Saya kira itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Bang Romi. Baik, terima kasih, luar biasa ilmunya ini Bang Mangarah Silalahi ya. Jadi ini hari ini kan semakin kita ini sebagai calon sarjana antropologi, teman-teman semuanya ya, dan juga Bapak Ibu semuanya yang memang mengikuti perkuliahan ini, itu ada satu hal menarik. Banyak hal sih yang menarik yang disampaikan oleh Bang Mangarah tadi, tapi yang perlu juga kita highlight bahwa antropolog itu unik dan keren gitu. Nah, jadi kalau selama ini kita yang berada yang mengambil program studi antropologi merasa insecure, kadang kan merasa underestimate ya. Nah, jadi hari ini paling enggak kita punya penambahan wawasan atau punya dimensi baru untuk melihat sebenarnya bagaimana dibutuhkannya kiprah antropolog dalam
dunia ini gitu. Nah, jadi apa ya? Untuk masalah hutan itu sendiri saja, tadi Bang Mangarah itu menyampaikan kalau saya tidak salah ada sekitar 86 juta job gitu Pak. Nah, 86 juta bagian gitu yang memang bisa dimasuki oleh sarjana antropologi. Kan diantaranya tadi ada apa sebagai analis untuk dampak sosial, kemudian pemetaan masyarakat, ya. Apalagi kalau di hutan-hutan itu ada yang namanya masyarakat adat. Nah itu memang orang antropologi itu ahlinya. Kemudian ada juga untuk pemetaan dan manajemen konflik, untuk analisis gender, untuk target pengembangan dan sebagainya, untuk pemetaan komunitas ya. Jadi sangat luar biasa sebenarnya. Nah, tapi yang terpenting itu tadi ya, mempersiapkan diri gitu. Dan tunjukkan bahwa memang kita mampu bekerja di bidang itu. Nah, makanya saya ingat juga kata guru saya dulu itu antropologi ini ilmu yang paling rakus itu ya, rakus dalam tanda kutip. Nah, jadi di mana ada manusia, di situ antropologi bisa masuk. Nah, tadi Bang Mangarah sudah menyampaikan ke kita dengan sangat luar biasa. Gitu. Baiklah, sekarang kita masuk sesi diskusi. Ya, bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, itu bisa langsung disampaikan melalui ruang chat boleh, atau bisa langsung disampaikan melalui Zoom ini juga bisa. Dengan apa raise hand ya. Nah, ini kita lihat dulu ini Bang Mangarah. Adik-adik semuanya, teman-teman yang ini di prodi antropologi, yang memang nanti ke depannya berencana ingin masuk hutan sebagai ilmuwan, nah ini bisa berdiskusi banyak untuk hari ini dengan ahli kita, ya kan? Karena Bang Mangarah ini dia juga sosok yang sangat luar biasa gitu. Nah, pada satu orang dia menguasai dua dimensi ilmu yang selama ini dianggap bertentangan gitu. Dimensi ilmu sosialnya Pak Mangarah sangat menguasai, juga dimensi tekniknya gitu. Ya, jadi hari ini memang kita lagi berada dengan pakar yang tepat gitu untuk berdiskusi masa depan antropologi, khususnya yang berkaitan dengan program-program dalam pengelolaan hutan. Baik, ini ada Saudara Muhammad Taufik. Nah, ini Muhammad Taufik ingin menyampaikan pertanyaan atau apa komentar dan sebagainya. Silakan Bang Taufik. Perkenalkan diri sebelumnya Bang Taufik ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pak Magara dan Pak Iromi. Jadi saya ingin bertanya soal kekhususan ya dari antropologi sendiri ya. Jadi kan Bapak tadi sudah menyinggung soal kalau ada orang teknik yang nggak bisa melakukan apa yang antropologi lakukan. Jadi yang saya tanyakan gini, kan teknik kan nggak cuman ya ada banyak gitu kan. Tapi saya ingin menyinggung satu nih, arsitektur misalnya. Kalau di dalam teknik arsitektur kan dia kan dalam setiap pembuatan perencanaan bangunan misalnya, itu kan dikhususkan apa ya, langsung mempelajari masyarakatnya misalnya begitu, tentang bagaimana lingkungannya apa segala macam. Dan itu kan yang melakukannya orang arsitektur. Nah, secara nggak langsung ini kan berarti orang arsitektur bisa melakukannya sendiri gitu, orang arsitek ya, sorry. Jadi yang mau saya tanyakan, apa sih kekuatan yang paling besar gitu yang nggak bisa dilakuin sama teknik misalnya gitu, kekuatan dari antropolog misalnya gitu. Tapi kalau misalnya tadi dibilang teknik kan nggak bisa nih orang teknik yang ngelakuin gitu, tapi kan orang arsitektur bisa Pak, kan itu kan teknik juga gitu kan. Nah, berarti apa gitu yang jadi fokus antropolog yang paling khusus gitu, yang nggak bisa semuanya nggak bisa dilakuin gitu, yang paling spesifik lagi Pak kalau bisa gitu. Oke Pak, itu ya, terima kasih.
Baik, terima kasih Bang Taufik. Ya. Nah, itu pertanyaan juga yang sangat spesifik. Nah, mungkin bisa langsung dijawab oleh Bang Mangara. Kira-kira apa yang hanya skill itu yang hanya dimiliki oleh antropolog gitu, nggak dipunyai oleh teknik dan ilmu-ilmu lainnya. Mungkin dari pengalaman Bang Mangara bisa bercerita banyak saya kira ya tentang ini. Oke, silakan Bang. Terima kasih Bang Romi, De Taufik. Saya tadi sudah jelaskan bahwa yang tidak dimiliki, ini bukan bicara bisa mempelajari ya, yang tidak dimiliki oleh jurusan lain atau ilmu teknis lainnya itu adalah tadi ilmu masyarakatnya, ilmu untuk mendapatkan, menggambarkan masyarakat secara detail berdasarkan. Jadi kalau orang even arsitektur suruh ke lapangan belum tentu dia bisa. Tapi memang arsitektur butuh itu. Kenapa? Karena arsitektur harus kombinasikannya antara membangun sebuah bangunan kontemporer yang biasanya juga diintegrasikan dengan culture ya, yang tradisional gitu. Jadi kalau bicara misalnya di sektor pengelolaan sumber daya alam, ya, kalau arsitek kan juga perencana ya, tapi dia perencana bangunan. Perencana bangunan juga dia harus paham apa yang menjadi tren dan juga pasar masyarakat gitu. Tapi itu bicaranya agak berbeda. Kalau yang saya maksud di sini ini pengelolaan sumber daya alam. Jadi pengelolaan hutan, pengelolaan kebun sawit dan lain-lain yang berbasis lahan yang tidak itu ada masyarakatnya. Dan itu kalau suruh nanganin, suruh motret orang teknis, orang pertanian itu nggak se-clear ya, nggak sepaham kita gitu. Begitu. Nah itu yang kekuatan kita gitu. Mereka bisa belajar, tapi nggak cepat. Kan? Jadi kalau udah di dunia kerja, ada misalnya kekhususan kita, tapi kita harus ada paham semua. Mereka juga begitu. Jadi kalau udah di dunia kerja nanti di Taufik ya, kita punya skill khusus misalnya nih. Untuk motret masyarakat dan juga bagaimana merencanakan suatu pembangunan itu tidak menegasikan, justru memberikan manfaat masyarakat itu adalah juga ranah kita. Tapi itu yang motret siapa ya? Harusnya kita antropolog. Ada juga orang teknis, tapi dia belajar dulu, pengalaman dulu, lama gitu. Karena di dunia kerja itu disiplin ilmu sudah tipis. Jadi managing director. Ya kan saya backgroundnya antropolog, tapi bisa managing director ya bisa, karena saya selain paham ilmu sosial, saya mulai memahami juga ilmu teknis lainnya, termasuk biologi, termasuk forestry, termasuk juga perencanaan begitu. Nah, tapi entry-nya ketika saya bekerja 12 tahun sebelum mencapai ini, saya memang kekuatan saya di antropologi yang tidak dimiliki orang lain. Jadi kalau bicara perencanaan bidang sosial, jangan sampai orang lain bicara itu gitu. Kalau saya katakan waktu itu di Taman Nasional merencanakan atau di perusahaan begitu. Begitu deh. Jadi kekuatan utama kita itu kekuatan ilmu masyarakatnya. Banyak spesifik lagi apa? Ya ilmu etnografinya teman-teman pelajari baik gitu. Itu kan salah satu pendekatannya. Kalau di ilmu pemerintahan kan nggak ada, ilmu komunikasi nggak ada ya. Yang ada setahu saya itu etnografi itu di antropolog. Tapi nggak cukup itu, maksud saya begitu. Kita harus juga tambahkan. Kalau kita mau bekerja di dunia profesional dan kita pasti dicari gitu, oleh perusahaan-perusahaan. Gitu deh, topik saya kira. Kalau nggak puas, nggak apa-apa ditanya juga. Oke, bagus Pak. Oke, terima kasih. Jadi setiap di dunia kerja tuh butuh yang cepat gitu Pak ya, nggak perlu ya, kalau misalnya disiplinmu kan butuh lama, harus lama gitu kan, mungkin cepat juga gitu Pak. Iya. Kira-kira. Masa saya mau ngurus masyarakat, saya pakai ilmu teknik sipil kan nggak mungkin. Saya pakai ilmu biologi forester kan gitu. Saya cari pasti antropolog dong,
atau ilmu sosial lainnya yang paham tentang. Oke. Kenapa? Jadi Karena kalau saya ambil nanti ilmu teknik sipil atau arsitektur untuk urus masyarakat, saya perlu perusahaan rugi. Kenapa? Perlu ngajari berapa tahun gitu. Dan kita antropolog rugi juga, masa lahan kita diambil teknik kan begitu. Kalau perlu orang teknik itu kita ambil gitu. Kayak saya sekarang ya, lahan teknik itu saya ambil gitu. Nah, satu lagi ya yang mau saya jelaskan ke adik-adik. Jadi kalau adik-adik mau mengembangkan S2 itu kalau mau dosen boleh linear. Tapi di dunia S2 itu banyak itu udah konsep ya. Udah konsep, jadi kalau udah konsep itu memang lebih ke strategic thinking. Jadi bisa ngambil ilmu perencanaan yang masih ada nyambung lah, ilmu kalau nggak salah itu lingkungan, ilmu pengembangan pedesaan dan lain-lain. Jadi sebenarnya di dunia kerja ya, kecuali di dunia pendidikan. Kalau kami di dunia kerja itu tidak perlu linear dan itu harus dikembangkan begitu. Kenapa? Kalau enggak kita kalah bersaing. Kita menjadi itu tetap menjadi ya paling tinggi di perusahaan manajer lah, manajer sosial gitu. Mau jadi direktur atau dirut, nah itu butuh effort lagi untuk belajar yang lain. Yang saya tekankan adalah di dunia pekerjaan kalau kita sudah masuk bersama dengan orang-orang katakanlah forester dari UGM, IPB, bahkan dari luar negeri, biologi, teknik ya, itu kita nanti udah desainnya kan satu, tapi kita kan blended gitu. Nah, udah blended, kekuatan kita itu di situ gitu, yang tidak dimiliki orang lain. Sama juga mereka gitu. Nah, itu yang mau saya katakan bahwa di dunia kita, di dunia pekerjaan, perusahaan lah ya, kehutanan, perkebunan dan lain-lain, itu kita membutuhkan banyak antropolog. Nah, sampai sekarang itu memang masih sulit kita. Kalau teman-teman nanya ke saya, Pak Mara, saya minta orang sosial deh kerja untuk tangan ini. Saya agak blank sekarang. Terutama teman-teman antropologi yang muda ya, agak blank karena saya takut ngasihnya gitu. Nah, saya takut ngasihnya, jangan-jangan nanti kita kasih ini nggak handle kan itu menyangkut reputasi kita. Gitu. Begitu, Bang Taufik, Bang Romi. Tapi yakinlah ya, itu pasti di dunia swasta ini sangat-sangat dibutuhkan. Dan hampir sedikit antropolog yang terjalin. Oke, baik Pak Magara. Terima kasih Pak bisa mencernanya dengan baik. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Bang Taufik sepertinya sangat puas gitu dengan. Nah, tadi kalau Pak Mangarah bilang ketika ada yang minta antropolog sama beliau saat ini kelihatannya blank gitu Pak ya. Oke, ada rasa was-was kita mau ngasih ini atau. Tapi saya yakin untuk kedepannya karena teman-teman udah mengikuti ini, jadi wawasannya itu udah semakin terbuka dan saya meyakini juga teman-teman nanti pasti akan lebih fokus gitu untuk memperdalam ilmu antropologinya karena memang sangat dibutuhkan. Jadi Pak Mangarah nanti kalau ada yang minta antropolog sama Pak Mangarah, nah itu bisa hubungi antropologi Visip Unimal nanti Pak ya. Nah, oke. Jadi sangat jelas ya Bang Taufik. Jadi mungkin sederhananya gini, kalau arsitektur itu dia mampu menggambarkan bangunan secara detail sampai satu paku dan sebagainya, berapa onsmen dibutuhkan itu. Kalau antropolog itu mampu menggambarkan manusia secara detail. Nah, kalau bedanya kalau bangunan itu dia kan bersifat universal gitu, di mana-mana sama. Tapi kalau manusia itu unik. Nah, orang Aceh dia akan berbeda dengan orang Medan, orang suku Gayo akan berbeda dengan Batak. Jadi kemampuan untuk menggambarkan manusia yang unik itu menjadi kekuatan kita di antropologi dan memang yakinlah sangat dibutuhkan di dunia kerja. Untuk selanjutnya ini ada Bang Suhendra ya. Bang Suhendra udah raise hand. Silahkan Bang Suhendra, pertanyaan atau komentar. Perkenalkan diri dulu Bang Suhendra ini dari institusi mana? Silakan Bang Suhendra. Baik, terima kasih kepada Pak Iromi Ilham.
selaku moderator dan Bapak sebagai pemateri dan kawan-kawan sekalian yang saya hormati. Kuliah umum ini sangat luar biasa yang membahas tentang hutan, sebagaimana hutan adalah paru-paru dunia dan dunia mengakui bahwasanya Indonesia adalah salah satu penyuplai oksigen ya khususnya. Hutan sangat berperan penting juga terhadap kehidupan manusia khususnya masyarakat maupun di pemerintahan karena saling membutuhkan antara satu sama lain karena dari hutan pun banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Tapi diskusi kali ini yang sangat menarik sekali adalah pemateri langsung dari Reiki ataupun restorasi sistem konservasi Indonesia yang saya sedikit membaca bagaimana Reiki ini ya bekerja melakukan restorasi di kawasan konservasi. Yang ingin saya tanyakan ada kegundahan dan tidak mengetahui juga sih Pak tentang Reiki ini. Jadi saya ingin bertanya, sebenarnya Reiki ini bergerak di bidang apa sih Pak? Dan Reiki ini dia bergerak setelah ada job atau memang relawan yang untuk menjaga hutan. Misalkan ada misalnya orang-orang bekerja itu hanya ada job ataupun hanya tempahan semata-mata, misalnya dari perusahaan, di mana sih sosial mapping-nya keadaan masyarakatnya supaya bisa masuk ke dalam area dan meminta persetujuan dari masyarakat ataupun tokoh-tokoh adat yang melindungi hutan tersebut. Dan Reiki ini dananya dari mana? Misalnya dari organisasi kan SK Kemenkumham yang setuju dari ini itu segala sesuatu. Dan khususnya memang saya berasal dari Sumatera Utara yang banyak sekali sih hutan yang sudah berkurang khususnya di Sumatera Utara yang ada di Batang Toru, Tapanuli Selatan yang beralih fungsi menjadi kawasan kelapa sawit khususnya kemarin lagi ini lagi hangat-hangatnya misalnya kasus Adi wakil gubernur itu yang membabat hutan PT ada saya baca Langkat yang dimana proses hukumnya itu masih gantung, masih rancu gitu Pak. Dan dari tanggapan Bapak bagaimana menanggapinya? Oh ya, perkenalkan nama saya Suendra asal Labuan Batu Selatan, mahasiswa antropologi Unima. Terima kasih Pak. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih Bang Suhendra. Ya. Nah, Bang Suhendra ini mahasiswa antropologi. Kalau dari wajahnya ini sepertinya hampir tamat ini, Pak Mangara. Jadi dia sengaja ini tanya-tanya tentang Reiki, mungkin lagi usaha membangun jembatan gitu ya. Nah, setelah tamat, bisa langsung ke Reiki. Mungkin itu ya Bang Suhendra. Nah, tapi ini ada juga pertanyaan yang masuk ke saya ini Pak Mangara, yang saya kira hampir sama ini dengan pertanyaan akhir dari Bang Suhendra. Nah, jadi kalau ini pertanyaan yang masuk ini, kalau seandainya ini Pak Mangara, ada pertentangan perspektif misalnya, ya, dari pihak Reiki itu sendiri atau dari dimensi ilmu sosialnya, dengan pemerintah dalam hal bagaimana pengelolaan hutan, karena banyak juga ada yang ingin menggunakan hutan itu untuk kepentingan-kepentingan ekonomi yang sebenarnya dapat mengganggu masyarakat adat ataupun dapat mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya ketika dieksploitasi secara berlebihan. Nah, jadi pertanyaannya dari pengalaman Pak Mangarah ini itu bagaimana menjembatani kedua hal kedua pertentangan cara pandang itu, khususnya antar ilmuwan sosial dengan pemerintah gitu. Nah, baik, langsung saja
Pak Mangarah untuk memberikan jawaban kepada kita semua. Terima kasih Bang Romi, Bang Suendra, sama satu lagi ini juga bagus pertanyaannya ya, cukup bagus. Kalau levelnya sudah advance. Bang Suendra, jadi PT Reki itu adalah sebuah entitas bisnis. Jadi sekarang namanya dalam Undang-Undang CK disatukan semua, namanya perizinan berusaha pemamatan hutang. Kalau dia entitas bisnis, tapi artinya dia mencari keuntungan. Tapi karena PT Reki itu punya tujuan lebih besar dari soal keuntungan, tapi itu tujuan awalnya itu bagaimana merestorasi areal-areal hutan, bagaimana memberikan pembelajaran ke pemerintah untuk bagaimana mengelola hutan yang baik. Karena kalau kita lihat dari 70-an sampai 90-an itu hutan itu menjadi sumber income paling besar di Indonesia. Yang sekarang hancur dan yang menikmati itu bukan masyarakat, tapi menikmati itu adalah segelintir orang. Itu dulu dasarnya inisiasi oleh konsorsium burung namanya BirdLife Indonesia, itu burung Indonesia. Lalu ada BirdLife UK atau The Royal Society of Protection of the Birds dan BirdLife International. Ketiga organisasi ini adalah LSM yang fokus terhadap penyelamatan satwa burung dan habitat. 2000 melihat tren deforestasi di Indonesia, khususnya di Sumatera itu cukup tinggi. Bayangkan saja sekitar tahun 1980, lebih dari 2 juta hektar hutan dataran rendah ada di Sumatera. Kemudian 2010 World Bank menyatakan bahwa 2015 hutan dataran rendah Sumatera akan hilang berdasarkan tren itu. Nah, oleh karena itu, maka konsorsium ini memberikan contoh, ya, bagaimana sih mengelola hutan yang bagus. Maka diinisiasilah sebuah kebijakan baru namanya izin usaha restorasi ekosistem. Dengan tujuan merestorasi hutan-hutan yang rusak, bekas HPH, kembali seperti semula dengan memberikan multi benefit bagi lingkungan, masyarakat, maupun perusahaan. Nah itu di-create lah itu, maka ada kebijakan baru 2004. Kemudian arealnya itu 2 kali izin di Sumsel yang pertama, Jambi yang kedua, dengan total tadi yang 98.555 hektar, itu yang disebut dengan hutan harapan. Jadi karena ini inisiatif yang paling besar di dunia, karena ada 14 negara di dunia mencontoh serupa, maka IUCN itu lembaga konservasi dunia itu memberikan piala selevel Oscar kalau film, namanya Kenton Miller, satu-satunya lembaga dan perusahaan di Asia yang menerima menerima award ini. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah terobosan dalam pengelolaan hutan di Indonesia untuk mengkonservasi areal-areal dan merestorasi dan juga memberikan manfaat buat masyarakat. Itu hutan harapan dan Reki. Tapi kesininya bagaimanapun dulu hutan itu hanya boleh kayu, selainnya nggak boleh. Terus hutan ditebang, masyarakat tidak dapat benefit. Ya adalah berantem di mana ada bakar-bakaran, segala macam dapat fee. Tapi itu nggak sustainable dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia. Itu dirusak dan kita sebagai generasi yang menanggungnya sekarang. Gitu. Jadi ini perusahaan gila memang sedikit karena memang kami masih mengandalkan donor. 80% itu memang tadi sumber dana ya, sumber dana masih dari Jerman sama Denmark dan sama Uni Eropa. 20% dari usaha kami. Tapi kami sebagai entitas bisnis secara hukum di Indonesia itu harus create uang. Nah ini kemudian dikasih izin, barulah kita hire orang. Jadi kan kami meng-create job. Di lokasi kami aja yang langsung staff saya itu 200 orang. Belum lagi supplier. So antropolog bisa meng-create job gitu. Tidak hanya businessman gitu ya. Jadi kita termasuk create job antropolog gitu. Jadi itu tadi kaitannya dengan itu. Nah, sekarang berkembang semua perizinan berusaha itu dituntut agar bisa menghasilkan uang.
dan juga bisa membantu masyarakat. Itu dalam konteks undang-undang UCK. Jadi kami ikuti itu. Tapi kita harus berbeda. Kita harus menjadi contoh, karena kita menjadi contoh di 14-16 negara di dunia. Namanya Birthright of Hope, ya. Forest of Hope programnya di dunia, itu termasuk di Sierra Leone, Amerika Selatan, itu juga meniru dan berkunjung ke lokasi kami untuk menerapkan inisiatif serupa gitu. Nah itu mau nggak mau kita sebagai entitas bisnis, jadi gini, kita ini menyelamatkan hutan, merestorasi hutan yang harusnya ini tanggung jawab pemerintah, ngurus masyarakat, buat sekolah, kesehatan itu. Tapi itu kita lakukan untuk memberikan contoh ke negara, ke perusahaan lain begitu. Kalau enggak, maka hutan-hutan yang ada itu akan hilang, rusak. Masyarakatnya miskin dan kita atau anak-anak kita menjadi generasi penanggung, gitu, penanggung biaya yang dirusak oleh orang-orang tua kita. Saya termasuk orang yang tidak mau. Saya termasuk dididik di antropolog sama di kerja di dunia apa ini. Saya harus menjadi berbeda. Antropolog itu harus menjadi berbeda. Jadi itu yang saya tularkan. Ya kita nggak miskin juga, nggak ya kita ya bisa makan juga ya gitu ya. Tidak kaya amat ya tidak miskin juga begitu. Jadi intinya begini, intinya keunikan kita itu harus kita manfaatkan. Harus ada ideologi juga bekerja gitu ya. Kalau kita bekerja dapat uang nindas masyarakat, bagaimana perasaan? Banyak orang yang nggak peduli, tapi kita harus menjadi pionir-pionir itu. Kita bekerja menghasilkan yang harusnya itu milik bersama. Kemudian kita dapat gaji yang besar dari situ. Saya kira itu nggak menjadi sistem, nggak barokah juga bagi kita gitu. Nah tadi yang kedua tadi ya namanya dunia, namanya hidup, jangankan antar masyarakat, pemerintah dengan perusahaan itu berbeda. Kita aja adik-beradik 3 orang atau 5 orang itu berbeda. Ya, oleh karena itu ini khusus lagi, saya kemarin mengajar manajemen konflik, kayaknya ada dari Unimal ya. Ya itu pasti ada pertentangan, nggak mungkin tidak. Bagaimana caranya? Duduk, potret dulu masyarakatnya apa sih keinginan, apa sih kebutuhan, potret pemerintahnya apa, potret perusahaannya apa, terus duduk difasilitasi. Apa iya kita mau berantem terus? Ya, kalau berantem itu menguntungkan bagi pihak ataupun tidak. Itu irisan-irisan itu kemudian kita cari, kita duduk. Oh kita harus komitmen, bilang Pak Ahyar tadi, Pak Dr. Ahyar dengan Bang Romi. Ayo dong, kita manajenya di Aceh ini begini. Kan gitu. Masyarakatnya begini loh. Kalau di Papua begini, di Sumatera Utara begini gitu. Tidak ada yang single blueprint untuk manajemen, untuk mengelola itu. Itu peran kita menurut saya. Gitu. Kalau di Aceh itu misalnya dengan penegakan kampung misalnya ya, dengan menggunakan kanon itu menjadi dasar. Di Sumatera Utara kanon nggak ada. Mungkin dia ada pakai budaya Batak ya, atau Melayu gitu ya. Atau di Labuan Batu gitu. Nah, jadi saya kira kalau kita tahu irisan, jadi kita komunikasikan dulu gitu. Komunikasikan, siapkan masyarakatnya, komunikasi dengan pemerintah, perusahaan dulu yuk. Tapi jangan waktu masih berantem kita ajak. Jadi kita potret dulu, kita engage dulu bahasa itunya ya, kita komunikasikan dulu. Ayo kita cari solusi. Itu kebijakan-kebijakan yang ada termasuk perhutanan sosial itu pertama direki loh. Sebelum ada izin perhutanan sosial, kita sudah buat kemitraan. Yang kemudian itu dulu 12 tahun ya, 12,5 tahun, 25 tahun, 1 tahun, tiba-tiba kebijakan buat 25 tahun, pusing kepala. Nah, lalu sekarang balik lagi. Kenapa? Kayak kan nanya. Kita bilang, semakin sulit kalau pemerintah buat 1 daur sawit yang sudah terlanjur, misalnya di kawasan hutan, 12 tahun, kenapa itu lagi tinggi-tingginya itu buahnya gitu. Nah sekarang kan balik lagi menjadi 25. Jadi
apa ya, perubahan-perubahan kebijakan itu dari lapangan, dari masyarakat, dan itu yang kita support sebagai pembelajaran dari kita. Saya kira begitu ya. Kalau mau belajar bagaimana ini, ya ini memang perlu jam terbang, ya. Perlu jam terbang untuk memfasilitasi ini. Ya kalau dokter mungkin bisa lah, dokter Ahyar, dokter Romi, dokter yang lain. Kalau ke pemerintah kan dia takut dengan dokter. Tapi kalau baru tamat kan enggak. Jadi memang kalau memfasilitasi ini, selain kita punya jam terbang, kita piawai atau cara komunikasi. Kalau bagaimana, kalau dengan masyarakat bagaimana. Saya kira itu ya. Jadi tidak ada yang tidak selesai ya kalau kita duduk bersama. Itu Bang Romi, kira-kira. Abang Suhendar sama Abang siapa tadi yang terakhir tadi? Ya, Bang Ilham itu pertanyaan Bang terakhir. Ilham. Ya itu. Jadi ya apa juga ya, nggak bisa saklek juga gitu. Jadi gini, kalau di perusahaan itu kita tidak perlu orang pintar, tapi kita perlu orang bijak, perlu orang yang bisa kolaborasi. Jadi kepintaran Anda kalau cum laude nggak bisa berkolaborasi, nggak bisa ini, percuma di dunia kerja. Kalau dosen mungkin ya Bang Romi ya bisa, atau Bang Ahyar ya. Tapi kalau udah di dunia kerja, kepintaran the second. Yang pertama itu kolaborasi, gitu. Apa? Bijak kita. Jam terbang sangat berpengaruh. Ya, jam terbang sangat berpengaruh. Oleh karena itu, waktu mahasiswa sekarang belajar. Karena kalau udah tamat belajar kan nggak dapat uang. Kalau mahasiswa belajar uang kan nggak apa-apa. Nah, Bang Suhendra nih, kalau udah tamat punya skill dari mahasiswa ini, ayo kita ke perusahaan saya misalnya. Gitu. Atau sekarang kan kenapa dibuat kampus belajar? Karena gini, Menteri sekarang melihat kan gini, kalau teman-teman ini tamat cum laude, itu belum tentu bisa kerja. Ya, yang penting sekarang di dunia kita ini dunia usaha atau bank atau perusahaan, kan ada Merdeka Belajar. 6 bulan belajar dong gimana bekerja. Nanti setelah tamat nggak canggung lagi, begitu. Itulah tujuan dari Menteri ini, bagaimana kita siap gitu, termasuk kalau di luar negeri sudah lama. Kalau di luar negeri namanya internship, itu 6 bulan minimal. Itu untuk S1 disyaratkan sih kalau di luar negeri. Pokoknya intinya semangat lah ya, belajar, banyak diskusi dengan senior, dengan dosen-dosen, dengan teman-teman, even dengan NGO ya. Yang penting juga dengan masyarakat. Baik, terima kasih Bang Mangara. Gimana Bang Suhendra? Itu lampu hijaunya sudah ada. Tinggal Bang Suhendra mempersiapkan diri gitu bahwa Anda pantas untuk dimiliki ya. Nah, nanti bisa langsung kontak ke PT Reki-nya. Nah, Ya. jadi mungkin gini Bang, satu lagi yang belum dijawab. Oh iya, Kita nggak silakan. volunteer ya, kita mengikuti standar negara. Semua karyawan kita ya kalau presdir ya ada gaji presdir. Kalau dia staff, ada SOP yang kita buat. Iya. Tapi kita membuka untuk volunteer bagi mahasiswa yang mau praktek ataupun Magang tamat, misalnya. magang 2 bulan gitu. Kita kasih hanya uang saku untuk belajar. Ya, betul Pak Romi. Bang Mangara sudah ngasih lampu hijau. Pertanyaannya, Bang Suhendra buta warna enggak? Nah, kadang gini juga Bang Mangara, ada ini enggak semua sih ya, misalnya beberapa teman-teman itu kalau udah berbicara jam terbang itu penting, makanya ketika kita ajak ini masuk kuliah, itu lagi terbang entah kemana-mana. Jadi salah mengartikan jam terbang ini yang jadi masalah gitu. Pak Kajur, kita coba rencanakan MOU lah, MOI dengan Bang Mangara ya. Boleh. Siap, Pak Dekan. Pak Dekan. Akan kita tindak lanjuti. Ini kan Dudi kalau ini kan. Iya. Kantornya di Jakarta, Bang? Di Bogor. Di headquarternya di Bogor, Jakarta lah, Pak Dekan. Insya Allah lah kalau
Umi-umi ini udah selesai, kita ke sana lah. Ya, Oke. siap. Siap Pak Pokoknya- Dekan. Ya pokoknya kami terbuka. Nanti paling kami kasih tahu keterbatasan kami. Kalau kita bersama kan bisa semua kita. Yang jelas kalau kami bermitra dengan Bank Mangara ini 2 keuntungan. 1, kami punya mitra tempat mahasiswa magang, nambah belajar, nambah ilmu. Yang kedua, menjadi tempat terutama sudah diterima di dunia kerja di bawah 6 bulan setelah lulus. Ya. Nah, ini menjadi PR bagi Pak Kajur yang harus segera direalisasikan ini, Pak Kajur ya. Ya, Oke, siap. makasih Bang Mangara ya. Siap Pak Dekan. Jadi kita nanti bisa MOU di Jakarta juga Pak Dekan. Ya, oke. Atau di kantor saya di Bogor juga bisa. Nah, nanti Atau kita saya diundang ke Unimal juga. Oke. Bisa. Kalau ke sini lebih mantap lagi, cuman kayaknya Kajur itu kepingin ke Bogor itu. Baiknya Pak Kajur dan Pak Dekan ke Bogor deh. Siap Bang ya. Di sini kan ada teman saya, Agung ya. Udah tamat ya. Agung yang mana itu? Agung Utama Lubis. Oh, beliau sepertinya lagi masuk bengkel itu. Iya, saya kunjungi 2 tahun yang lalu ya. Setelah operasi itu, aduh parah saya. Ya, masih di Jakarta sepertinya. Iya, satu kelas saya itu Pak Dekan. Oh, di USU dulu? Iya. Oh, Teman baik itu. angkatan berapa Bang Mangara? 92 Pak Dekan. Oh, sama kita ya. Iya, satu angkatan sama rektor sekarang. Sama Bang Muri ya? Bang Muri. Oh iya. Kalau Bang Najarudin dari USU juga? Saya kebetulan dari UGM waktu itu. Oh, UGM. 92? Ya. Berarti Sama nanti hijau. kita bisa bangun ini Bang ya. Ini kan di Aceh kan banyak sebetulnya kegiatan-kegiatan yang perlu edukasi dan pendampingan terkait dengan hutan ini. Siap. Nah, itu saya kira penting kan. Kita nanti coba ngambil bagian terutama yang terkait dengan perambahan hutan yang karena tidak ada pemetaan tadi. Ini sebetulnya kalau kanunnya Bang, kanunnya atau perdanya itu ada, sudah disiapkan oleh Bapeda. Cuma dia nggak bisa jalan karena implementasi di lapangan itu tumpang tindih. Nah, itu saya kira perlu ini pendekatan para antropolog ini ya. Betul Bang, betul. Bagaimana kita harus mencari jalan keluar, jangan seperti ilmu pengetahuan itu jangan hanya fisudur kalau kata orang Arab kan, jangan hanya di ilmu dan di hati, tapi memang harus di lapangan dia. Betul. Sehingga nanti antropologi itu jangan dianggap ilmu perbintangan kan? Iya. Ini memang ilmu bumi ini. Oke, nanti saya kira beberapa poin itu perlu kita catat dan kita masukkan kepada poin kerjasama lah Bang ya. Siap Bang. Pokoknya apa yang bisa saya fasilitasi untuk FISIP Unimal nih ya kita fasilitasi. Jadi nanti coba kita rancang terus satu kegiatan yang memang sifatnya implementatif. Kita gerak bersama nanti fakultas, universitas, dan lembaga Abang. Jadi nanti disiapkan terus mungkin Pak Kajur ya sama tim, apa kira-kira rencana aksinya. Di samping yang 2 hal tadi, magang dan tentunya menjadi arena lah bagi alumni kita kan. Iya. Jadi jangan antropologi itu dipikir, karena ada yang tanya, antropologi itu ilmu perbintangan dipikir. Nah, tapi kalau coba kita masuk jalan-jalan di bumi, di muka bumi ini kan ternyata antropologi ilmu bumi gitu kan. Siap Pak. Oke Bang, terima kasih Bang. Siap. Saya serahkan kembali ke panitia lah. Baik, terima kasih Pak Dekan atas masukan-masukan. Insya Allah nanti akan kita siapkan dan sebagai tindak lanjut kita dengan lembaga Bank Mangara ini. Saya kira sangat clear juga jawaban untuk 2 pertanyaan tadi ya Bang Suhendra. Mungkin kalau bahasa sederhananya ini, Reki ini mencari keuntungan dengan menebar manfaat ya Bang Mangara ya. Ya, jadi lembaga profit tapi memang sangat bermanfaat untuk kelestarian hutan kita bersama. Nah, ini saya lihat sudah bergabung juga bersama kita ada Pak Dr. Ibrahim Khalid ya.
Jadi sejatinya yang memoderatori ini adalah Pak Dr. Ibrahim Khalid, tapi karena ada sesuatu dan lain hal yang membuat saya ini harus menggantikan posisi Pak Ibrahim. Yang pastinya itu yang menggantikan tetap tidak sama dengan yang digantikan. Mungkin Pak Ibrahim ingin menyampaikan sesuatu Pak di akhir sesi pertemuan kita ini. Aduh, saya belum sampai ke rumah nih. Dari rumah sakit saya mengarah ya. Istri sembuh ya, istri ya. Istri, tapi udah oke. Udah. Semuanya sudah disampaikan sama Bang Mangara. Bang Mangara ahlinya. Tadi saya ada dekat sedikit merencana Pak Dekan tadi. Mungkin mantap lah itu Bang Mangara ya. Pingin juga kita ngopi-ngopi di sini Bang Mangara kan? Atau kita ngopi-ngopi di sana. Oke, Bang Romi. Kayaknya itu aja deh. Baik, thank you Pak Dr. Bram ya, semoga keluarganya cepat sehat kembali Pak Bram. Saya kira kita udah sampai di penghujung waktu ini Bang Mangara. Ya, sebagai moderator saya tidak bisa mengambil kesimpulan ya, dalam artian karena memang apa yang disampaikan oleh Bang Mangara tadi itu adalah kesimpulan semuanya. Jadi inti-inti semuanya yang disampaikan sama Bang Mangara. Nah, mungkin untuk terakhir Bang Mangara, closing statement dari Bang Mangara sendiri sekitar 1 menit saja. Silakan Pak Mangara. Ya, mungkin closing statement saya untuk ke Pak Dekan, Tur dan semua sivitas akademika, saya sangat senang dan bangga bisa berbagi ya, bisa berbagi tentang antropologi ini. Untuk adik-adik, Anda harus bangga sebagai antropolog, ya. Tapi kita juga harus bisa memberikan kontribusi terhadap berbagai hal ya, apalagi menyangkut sumber daya alam. Aceh sendiri saya lihat itu banyak sekali program-program pemerintah, termasuk juga Lauser, banyak sekali yang saya lihat yang memang membentukkan kita antropolog. Jadi kita harus semangat, kita harus berkembang, ya. Kita harus tunjukkan kita itu berbeda dan kita harus bisa memberikan manfaat. Saya kira kombinasi antara akademis dengan praktis perlu dikembangkan sehingga bisa memberikan benefit kedua institusi juga pemerintah yang terkhususnya buat masyarakat. Tetap semangat, ya. Semoga terinspirasi dengan adanya saya. Saya dimanapun, mau dalam negeri, luar negeri, saya selalu mengaku background saya antropolog. Jarang saya mengaku sebagai planner. Tetap semangat. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Kalau nggak pas dipaskan, kalau lebih dikurangkan, ya. Kalau kurang dipaskan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kami juga ucapkan kepada Bang Mangara atas semua ilmu dan pengalaman yang dibagikan untuk kita pada hari ini, dan kami kira sangat bermanfaat ya, sangat bisa melejitkan semangat kami ini yang di antropologi bahwa di luar sana sebenarnya banyak yang butuh antropolog. Cuma hari ini kadang kita kurang sadar sehingga berdampak pada ya agak-agak insecure gitu ketika di luar sana. Nah, ya teman-teman semuanya dan Bapak Ibu sekalian, khususan teman-teman di antropologi, bahwa dimensi praktis dan akademis itu memang harus berjalan seimbang. Sehingga ketika kita nanti masuk ke dunia kerja, kita akan bisa lebih bijak dalam melihat dunia ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Mangara dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan semua peserta kuliah umum kita pada hari ini.
Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin ada pesan terakhir yang saya teruskan juga dari guru saya pada suatu ketika. Beliau pernah mengucapkan bahwa dalam hidup ini belantarakanlah hutan, jangan pernah membelantarakan nafsu. Itu saya ingat ketika juga diskusi terkait dengan hutan. Ya, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya selaku moderator mohon undur diri dan saya kembalikan ke host. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.